Hai Friends IT, apa kabar? Senang sekali nih saya Siva berjumpa kembali untuk menemani Friends IT semua menyimak informasi-informasi yang semakin hari semakin canggih. Dimana lagi kalau bukan di acara Folder IT. Nah, di episode kali ini nih, kami akan membahas tentang laptop dan tablet keluaran terbaru serta tips dan triknya yang menarik. Di segmen pertama ini kami akan membahas tentang informasi laptop merek ternama. Langsung aja yuk kita simak informasi berikut ini. Cekidot. Friends IT, ada kabar bahagia nih buat para Friends IT. Karena baru-baru ini Acer memperkenalkan laptopnya dengan harga yang cukup murah. Sebuah laptop dengan layar sentuh berukuran 11,6 inci yang memiliki resolusi 1366 x 768 pixel. Wow, luar biasa bukan? Acer kini telah meluncurkan laptop terbarunya, yakni Acer Aspire V5122. Laptop tersebut menggunakan prosesor quad-core dari AMD, yakni AMD Tinos A6 1450 yang dilengkapi dengan Radeon HD 8280. Kinerja prosesor tersebut ditunjang dengan RAM berkapasitas 2 GB plus terdapat HDD berukuran 500 GB. Prosesor AMD Tinos ini sendiri merupakan suksesor dari AMD Z60 Dual Core yang bisa digunakan untuk tablet dan laptop. Prosesor terbaru ini pun memiliki performa grafis yang lebih baik dengan efisiensi tenaga yang lebih baik dibandingkan pendahulunya. Laptop ini pun hadir dengan sistem operasi Windows 8. Fitur lain dari laptop ini ada konektivitas Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB 3.0 serta Gigabit Ethernet. Sebagai sumber energi, terdapat baterai 3 sel pada laptop ini. Keren kan laptop terbaru dari Acer ini, friend? Di tengah tren pemakaian perangkat mobile terutama Ultrabook yang semakin meningkat akhir-akhir ini, membuat sebagian besar produsen laptop dunia mulai memproduksi model Ultrabook terbarunya secara massal. Dan salah satunya adalah Asus dengan model Ultrabook andalan terbarunya yang dikenal sebagai Asus VivaBook S500. Oke, langsung aja kita bahas spesifikasi dari VivaBook S500 ini. Asus VivaBook S500 adalah Ultrabook berlayar sentuh dengan gaya desain metalik. Tekstur permukaan casing terbuat dari aluminium dengan pola seperti goresan-goresan bulu koas, membuat Ultrabook ini terlihat lebih elegan. Sedangkan desain yang ramping membuatnya tampak lebih aduhai. Yang semuanya terbuat dari kaca berukuran 15,6 inci multi-touch dengan dukungan resolusi 1366 x 768 pixel. Untuk mengoptimalkan daya gedor performa sistem di dalamnya, Ultrabook berbasis Windows 8 ini didukung sepenuhnya oleh kehandalan prosesor Intel Core i7-3517U yang dikolaborasikan dengan GPU Intel GMA HD yang terintegrasi plus RAM 4 GB. Alright, we packed a ton of incredible features into this Asus VivaBook S500, including HD touchscreen, great audio, and instant on technology. Baru-baru ini nih friend, Lenovo dikabarkan telah memperluas lini ThinkPad series dengan sebuah model netbook yang mengusung desain elegan dan berlayar sentuh. Wow, keren kan? Ya, inilah model notebook unggulan terbaru yang dikenal sebagai Lenovo ThinkPad S431 yang mengoptimalkan pengoperasian Windows 8 dan sangat ideal untuk menunjang kegiatan usaha kecil. Lenovo ThinkPad S431 ini didukung sepenuhnya oleh kehadiran prosesor Intel Core generasi ketiga yang dikolaborasikan dengan RAM 8 GB plus harddisk 500 GB. Meskipun disebut bezel super tipis, notebook ini sanggup mengemas layar LCD 14 inci dalam bingkai 13 inci dan bodi yang lebih kecil. Hebatnya lagi nih, panel layar sentuh multi-touch memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan perangkat hanya lewat sentuhan jari. Sedangkan dengan dukungan pola buka laptop hingga sudut 180 derajat, memungkinkan pengguna untuk menggunakan laptop dalam mode yang berbeda.
Wih, keren banget kan Friends IT? Tadi kita udah bahas informasi dari Acer dan Asus. Kini kita akan bahas informasi dari Samsung. Samsung selain menghadirkan model Ultrabook terbaru yang berbasis Windows bernama ActiveBook 5, nomor model NP540U4E K01US. Samsung juga telah menghadirkan model Ultrabook terbaru lainnya yang berbasis Windows, yaitu Samsung ActiveBook 6 yang bernomor model NP680Z5E X01US. Oke deh friends, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita bahas tentang spesifikasi dari ActiveBook 6 ini. Ya, Samsung ActiveBook 6 ini tidak hanya besar tetapi juga lebih kuat. Dan untuk mengoptimalkan daya gedor performa sistem di dalamnya, Ultrabook berbasis Windows 8 ini telah didukung sepenuhnya oleh keandalan prosesor Core i7 3635QM 2,4 GHz yang dikolaborasikan dengan RAM 8 GB plus GPU AMD Radeon HD 8770M yang terintegrasi. Dengan keberadaan desain bodi yang besar, Ultrabook Samsung terbaru ini sanggup menopang panel layar sentuh berukuran 15,6 inci yang mendukung resolusi Full HD 1920x1080 pixel dengan asupan 300 nits dan teknologi Super Bright. Selain dibekali harddisk berkapasitas 1 TB, Ultrabook tersebut juga telah dilengkapi oleh fitur pendukung lain yang mencakup speaker stereo 2WX2 JBL, webcam berkualitas HD 720 pixel, Wi-Fi 802.11b/g/n, dan baterai yang sanggup memberi daya tahan pengoperasian hingga 4,7 jam lamanya. Nah, informasi tentang harga nih friends. Di pasaran sendiri, harga Samsung ActiveBook 6 ini kabarnya dibanderol sekitar 1.199,99 USD atau setara dengan 11,6 jutaan rupiah per unitnya. Wow, harga yang terbilang cukup tinggi ya. Oke Friends IT, informasi selanjutnya datang dari Toshiba. Toshiba kini melakukan terobosan paling baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh perusahaan lain, yaitu dengan menciptakan sebuah Ultrabook berpanel layar LCD sentuh WQHD pertama di dunia. Dengan panel layar LCD sentuh berukuran 13,3 inci yang mendukung resolusi WQHD, membuat Toshiba Dynabook Kira V832 ini memiliki 3,7 juta pixel atau 2560x1440 pixel high definition LCD yang notabene lebih baik ketimbang layar Full HD biasa. Selain memiliki masa pakai baterai yang sanggup mencapai 9,5 jam, Ultrabook berbasis Windows 8 64-bit ini juga telah didukung oleh prosesor Intel Core i5 3337U, SSD 128GB, RAM 8GB, dan built-in keyboard yang backlight. Menyasar ke segmen high level nih friend, Ultrabook yang berukuran 316x207x9,5 sampai 19,8 mm dan bobot 1,35 kg ini telah dirilis pada tanggal 24 April 2013 yang lalu. Untuk model spesifikasi yang terendah dipasarkan seharga 1.599,99 USD atau setara dengan 15,5 jutaan rupiah sampai dengan 1.799,99 USD atau setara dengan 17,4 jutaan rupiah. Sedangkan model spesifikasi yang tertinggi dipasarkan seharga
$1.999,99 USD atau setara dengan 19,42 jutaan rupiah. Wah, benar-benar ngerogoh kocek ya friends. Gimana Friends IT, informasi barusan menarik kan? Laptop keluaran terbaru juga keren-keren. Setelah ini kami akan kasih informasi yang lebih menarik lagi mengenai tablet. So jangan kemana-mana, tetap di Folder IT. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id WPI TV, Timik, wp.ic.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Kembali lagi di Folder IT. Tadi di segmen pertama kita bahas tentang laptop keluaran terbaru. Setelah ini kami bakal ngasih informasi mengenai tablet keluaran terbaru seperti Toshiba, Acer, dan masih banyak kok yang keren-keren lagi. Langsung aja yuk kita bareng-bareng lihat informasi berikut ini. Oke Friends IT, informasi teknologi pertama dari segmen kedua ini datang dari Acer yang memperkenalkan tablet dengan operasi sistemnya Android Jelly Bean 4.2. Sekarang ini memang lagi ngetrennya tablet yang memiliki ukuran layar 8 inci mirip iPad mini. Bahkan produsen tablet dunia yang kini berlomba-lomba untuk meluncurkan produk terbaru mereka yang memiliki desain layar 8 inci. Salah satunya ya Acer ini friends. Layar IPS 7,9 inci, tablet ini memiliki resolusi 1024x768 pixel. Acer pun membenamkan prosesor quad-core MediaTek dengan kecepatan 1.2 GHz pada tablet ini. Untuk meningkatkan performa prosesor tersebut, terdapat RAM berkapasitas 1 GB. Di bagian belakang tablet ini tersemat sebuah kamera 5 megapiksel ditambah dengan kamera pada bagian depan yang bisa dipakai untuk video calling. Keren kan Friends IT? Tidak hanya itu, tablet ini pun mendukung jaringan 3G serta konektivitas Wi-Fi 802.11b/g/n serta Bluetooth 4.0. Dan tidak ketinggalan pula, sebagai tambahan terdapat pula fitur GPS dan baterai berkapasitas 3250 mAh. Pihak Acer sendiri akan menyediakan dua versi tablet
Isonia i1. Dua versi tersebut adalah versi 8GB dan 16GB. Tablet ini juga didukung dengan slot microSD untuk tambahan kapasitas penyimpanan. Mengenai harga, masing-masing versi dijual dengan bandrol $170 dan $200. Oke Friends IT, lanjut ke informasi kedua. Ya, ini dia informasi menggembirakan buat para Friends IT yang udah berusia lanjut, atau buat Friends IT yang masih muda namun berkeinginan untuk menyenengin hati kakek nenek. Tidak hanya pebisnis atau kaula muda yang membutuhkan sebuah tablet Android, para manula pun bisa saja membutuhkan perangkat tersebut agar tidak dibilang ketinggalan zaman. Nah, salah satu tablet yang khusus didesain untuk para manula adalah Lexibook Serenity Ultra. Tablet ini datang dengan sistem operasi Android Jelly Bean 4.1. Namun, karena digunakan untuk para manula, pihak Serenity pun mendesain tablet ini agar mudah digunakan. Salah satunya adalah membuat tampilan yang sederhana serta ukuran icon yang besar. Layar tablet ini berukuran 7,9 inci, sama dengan iPad mini dengan resolusi 1024x768 pixel. Di dalamnya terdapat prosesor dual core 1 GHz, memori internal 8 GB, port USB, port HDMI, serta dual kamera. Selain itu, tablet ini juga dilengkapi dengan beberapa software custom untuk foto, buku, ataupun aplikasi penerjemah. Untuk baterai, Serenity menyematkan baterai berkapasitas 3800 mAh pada tablet ini. Tablet ini pun sudah mulai dijual di Prancis dengan harga sebesar €300. Gimana friends, tertarik untuk membelinya? Oke Friends IT, kalau tadi kita sudah menyimak informasi mengenai tablet yang dirancang khusus untuk manula, kini kita akan bahas tablet yang ditujukan untuk para pekerja atau pebisnis profesional. Ya, inilah Toshiba WT310. Dengan dukungan layar sentuh 11,16 inci Full HD, pengguna mobile dapat mengaktifkan berbagai aplikasi program atau dokumen yang dibutuhkan dengan menggunakan pola sentuhan jari atau pointer pendukung digitizer pen yang juga disertakan. Dan bahkan hebatnya lagi nih friends, catatan apapun yang pengguna tulis di tablet ini dapat dikonversi ke dalam dokumen teks menggunakan software Preloaded. Untuk pengeditan lebih lanjut, dan selanjutnya dapat di-share dengan sesama rekan kerja. Wah, benar-benar memudahkan pekerjaan ya. Tablet berbasis Windows 8 Pro ini didukung sepenuhnya oleh kehandalan prosesor Intel Core untuk kinerja yang cepat dan lancar. Sedangkan penggunaan storage SSD membuat proses booting dan pengoperasian aplikasi yang ada dapat berjalan dalam waktu yang lebih cepat. Selain Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11b/G/N dan opsional HSPA+/LTE, tablet ini juga dilengkapi dengan slot kartu microSD, port USB 3.0, HDMI output video, dan dukungan untuk Intel Wireless Display. Tak ketinggalan, tablet ini telah dilengkapi dengan Third-State Platform Module TPM V1.2, Intel Active Management Technology atau AMT, tool utilitas Intel Anti-Theft, Edge. Tunggu dulu, tak hanya itu saja, lapisan plastik kuat pada perangkat membuatnya dapat melindungi komponen internal dari kerusakan yang disebabkan oleh air, debu, benturan, dan tekanan berat sehingga sanggup menangani penggunaan sehari-hari secara intensif. Tablet berukuran 229 x 189 x 12,4 mm dan bobot 825 gram ini kabarnya sedikit lebih ringan ketimbang Microsoft Surface Pro. Sedangkan warna pilihan yang ada saat ini hanya abu-abu metalik baja. Mungkin buat Friends IT yang tertarik, boleh juga tuh
karena fitur-fiturnya yang bisa memudahkan kita dalam bekerja. Informasi selanjutnya adalah sebuah tablet dari Samsung, yakni Samsung Galaxy Tab 3, yang merupakan suksesor dari Samsung Galaxy Tab 2. Secara desain sih tidak ada perbedaan dengan versi sebelumnya, namun tablet ini dilengkapi dengan spesifikasi yang lebih bagus. Layar 7 inci tablet ini memiliki resolusi 1024x600 pixel. Untuk prosesor, terdapat prosesor dual core 1,2 GHz yang dipasangkan dengan RAM 1 GB. Tablet ini juga dilengkapi dengan kamera 3 megapiksel di bagian belakang dan kamera 1,3 megapiksel di bagian depan. Konsumen juga bisa memilih tablet dengan memori internal 8 GB atau 16 GB. Fitur lainnya nih friend, tablet yang memakai operating system Android Jelly Bean 4.1 ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 4000 mAh. Sebagai tambahan, Samsung juga menyediakan dua versi Galaxy Tab, yakni versi Wi-Fi only serta versi Wi-Fi plus 3G. Untuk versi Wi-Fi only dipasarkan pada bulan Mei, sedangkan untuk versi 3G plus Wi-Fi menurut rencana akan dipasarkan pada Juni mendatang. So, pilihan ada di tangan Friends IT sendiri nih, pingin yang mana? Oke Friends IT, informasi terakhir tentang tablet. Ada tablet keluaran dari Prancis, yaitu Asus 80 Xenon. Tablet ini menggunakan OS Android Jelly Bean 4.1 dengan layar berukuran 8 inci dengan resolusi 1024x768 pixel. Nah, tablet ini juga memiliki dua versi, yaitu versi murah dan versi yang lebih tinggi. Untuk versi yang murah, tablet ini menggunakan prosesor dual core dan RAM sebesar 512 MB. Sedangkan untuk versi yang lebih tinggian menggunakan prosesor quad core dan RAM 1 GB. Akan tetapi nih friends, kedua versi tersebut sama-sama memiliki prosesor dengan kecepatan 1.2 GHz. Tablet ini juga memiliki fitur seperti konektivitas Wi-Fi, Bluetooth 3.0, FM radio ataupun iGPS. Wah Friends IT, barusan tabletnya keren-keren kan? Yang pasti semua itu mempunyai keunggulan masing-masing. Nah, jangan kemana-mana nih, setelah ini kami bakal kasih tips dan triknya. Apa aja nih tips dan triknya? So don't go anywhere, tetap di Folder IT. It's happening soon. Its scent has been blowing in my direction. To me it is new. To me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last bit my way. And it's not me on and on to you.
kembali lagi nih di folder IT. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang laptop dan tablet. Sekarang saya bakal kasih informasi tentang tips dan trik mengenai laptop dan tablet. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Oke Friends IT, saatnya saya berbagi-bagi tips nih. Oke, langsung aja ya. Yang pertama ada cara ampuh merawat laptop, netbook, dan PC tablet. Nah, barang-barang yang sudah saya sebutin tadi tentunya sudah umum kan dimiliki oleh kita semua. Tapi saya yakin tidak sedikit dari kita yang tidak mengerti bagaimana cara menggunakan dan merawat perangkat-perangkat tersebut agar awet dan tetap nyaman untuk dipakai. Oke Friends ID, langsung aja deh dengan tipsnya. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah tata letak. Dalam menggunakan atau menyimpan sebuah perangkat laptop, netbook, PC tablet, sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, jangan diletakkan di lantai atau di tempat yang biasanya banyak dilalui orang. Bisa-bisa keinjek entar, repot kan friend? Yang kedua, jangan meletakkan benda-benda berbentuk cairan seperti susu, kopi, atau minuman lainnya di dekat laptop, netbook, ataupun PC tablet. Gawat kan kalau misalnya tumpah? Yang ketiga, jika kita sedang menggunakan perangkat laptop, netbook, sangat disarankan untuk meletakkan perangkat tersebut pada permukaan yang rata dan tidak empuk ataupun keras. Poin yang kedua adalah LCD pada perangkat tersebut. Yang pertama, bersihkan LCD atau layar perangkat laptop, netbook, ataupun PC tablet Anda secara berkala dengan menggunakan alat-alat serta prosedur-prosedur yang baik dan benar. Bila Anda selesai menggunakan perangkat laptop, netbook, ataupun PC tablet, jangan langsung menutupnya dengan sarung atau case lainnya. Biarkan panas pada perangkat tersebut hilang sebentar saja, karena suhu panas juga dapat merusak resolusi dan ketahanan dari LCD perangkat tersebut. Yang ketiga, jangan meletakkan barang apapun di atas keyboard, apalagi jika ingin menutup perangkat tersebut, karena selembar kertas saja juga dapat merusak layar dari perangkat tersebut. Poin selanjutnya adalah baterai. Baterai adalah hal selanjutnya yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sangat dianjurkan untuk tidak menggunakan perangkat laptop, netbook, ataupun PC tablet Anda ketika melakukan proses pengisian baterai atau proses charging, karena hal ini dapat membuat kemampuan baterai Anda melemah. Hal terakhir yang harus diperhatikan nih friend, ialah pastikan bahwa Anda menggunakan aksesoris lain yang dapat membantu Anda menjaga kondisi dari perangkat Anda. Misalnya menggunakan screen protector, menggunakan case, menggunakan fan, atau cooling pad. Nah, itu tadi tips merawat laptop, netbook, dan PC tablet. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke Friends IT, setelah tadi kita bahas tentang cara merawat laptop, netbook, dan PC tablet, kini akan dibahas pula cara mempercepat performa tablet Android. Nah, seperti yang sudah kita tahu nih, kalau kehadiran tablet dengan operating system berbasis Android sedang menjadi tren dan membooming kan? Oke, langsung aja deh friends, berikut ini tips mempercepat performa tablet Android. Yang pertama, pantau program yang sedang berjalan dengan Task Manager. Task Manager adalah salah satu bagian yang paling penting dari tablet. Mulai dari Android versi 4.0, Task Manager telah menjadi aplikasi standar bawaan tablet Android. Nah, untuk memonitor program yang sedang berjalan, cukup buka aplikasi Task Manager dengan cara buka menu setting, lalu pilih application, setelah itu running atau tab. Jika tidak ada aplikasi Task Manager di tablet para Friends IT, jangan khawatir. Cukup akses Google Play Store dan Friends ID bisa download aplikasi Task Manager Simple atau Advanced Task Manager, atau bisa juga Advanced Task Killer. Selanjutnya tips yang kedua adalah gunakan Startup Cleaner.
Beberapa aplikasi biasanya akan aktif otomatis ketika tablet Anda dihidupkan. Kemungkinan aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sangat diperlukan tablet Anda, meski ada kemungkinan lain bahwa beberapa aplikasi tidak terlalu diperlukan. Dalam kondisi tersebut, Anda bisa menggunakan aplikasi Startup Planner 2.0 untuk mengidentifikasi daftar aplikasi yang secara otomatis aktif ketika tablet dihidupkan pertama kali. Dan Anda juga bisa mengatur aplikasi yang akan aktif otomatis sesuai dengan kebutuhan tablet. Pilih dan klik Batch Prevent Select. Tapi hati-hati, jangan sampai salah menghapus aplikasi penting yang bisa mengganggu fungsi sistem tablet Android-nya ya. Tips yang ketiga, bersihkan cache yang tidak perlu. Untuk aplikasi yang memiliki fungsi ini adalah app Cache Cleaner dan Cache Cleaner. Berikutnya adalah menonaktifkan widget. Dengan menonaktifkan widget, maka dapat mencegah Android jadi lambat. Dan tips yang kelima adalah dengan menghindari sinkronisasi yang tidak perlu. Lihatlah setidaknya sesekali dalam pengaturan akun dan sync. Sinkronisasi aplikasi kadang-kadang tidak diperlukan. Seringkali aplikasi secara otomatis mensinkronisasikan sekali ketika Anda membukanya. Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan pengaturan dari aplikasi untuk menonaktifkan sinkronisasi. Tips selanjutnya nih friends, matikan GPS dan Bluetooth bila tidak digunakan. Dan yang terakhir nih friends, dengan menghapus dan menonaktifkan aplikasi yang tidak perlu. Untuk yang terakhir ini adalah langkah logis. Selain bisa menyisakan ruang simpan yang lebih besar, performa tablet akan meningkat dengan semakin sedikitnya aplikasi yang diproses sistem. Wah, saatnya saya harus undur diri nih. Udah 30 menit lamanya saya menemani Friends IT semua. Jangan lupa saksikan folder IT, karena disinilah foldernya informasi dan teknologi dunia. Saksikan di wpitv.stimik.wp.ac.id. Saya Siva dan seluruh kerabat kerja yang telah bertugas mohon pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaannya. Salam IT.